Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Tin Herawati, Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Saya menghargai dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di forum FEMA Voice for Individual, Family, and Community. Jadi forum suara FEMA untuk individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi forum berbagi dari para ahli di FEMA untuk masyarakat kita. Baik, Ibu Dr. Tin Herawati, tentunya Ibu sudah cukup lama berkarir di IPB, lebih mungkin 20 tahun ya, melakukan riset, kemudian mengajar, dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kalau boleh diungkapkan secara singkat, ini bidang keahlian Ibu ini apa nih? Ya. Baik Pak Dekan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dekan, saya Tin Herawati. S1 saya dari Gizi Masyarakat, juga S2 Gizi Masyarakat, S3 saya dari Ilmu Penyuluhan Pembangunan. Oke, baik. Nah, penelitian saya waktu itu tentang manajemen sumber daya keluarga dan ketahanan keluarga. Pada saat ini saya lebih banyak berkecimpung di dalam pemberdayaan keluarga, juga penelitian-penelitian terkait dengan fungsi keluarga, jadi family function, begitu Pak Dekan. Ya. Baik, Nah, jadi sekarang banyak menekuni ya persoalan-persoalan keluarga dan juga pemberdayaan keluarga. Baik, kalau kita perhatikan sekarang kita berada dalam situasi yang memprihatinkan karena pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu kalau kita melihat salah satu unit terkecil di masyarakat ini keluarga ya. Tentu sebagian menghadapi masalah, menghadapi tantangannya, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi lah ya. Nah, bagaimana Ibu melihat keluarga di Indonesia ini? Ya, baik Pak Dekan. Jadi dengan adanya pandemik ini, seperti kita ketahui semua bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan wabah global, ya. Artinya wabah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kalau kita melihat tentang bagaimana wabah pandemi ini terhadap kehidupan keluarga yang tentunya nanti akan berujung kepada masyarakat, ya ujungnya kepada negara. Menurut saya ini ada 3 hal yang yang dialami oleh keluarga sejak mulainya dari ada pandemik sampai sekarang menghadapi new normal. Jadi pada saat awal mereka itu dihadapkan dengan ruang gerak yang terbatas. Dasar ruang gerak terbatas. Secara fisik ya Bu ya? Betul. Semua harus melakukan perubahan pola hidup, perubahan gaya hidup, ya. Semua sebagian juga kantor tutup, semua aktivitas jadinya di rumah. Jadi semua itu yang dihadapi oleh keluarga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi menghadapi perubahan-perubahan yang tentunya juga sangat mendadak sekali keluarga dihadapkan dengan perubahan itu. Kemudian pada saat dia sudah mengalami perubahan dari gaya hidupnya, dari pola hidupnya, bahkan ke pola pendapatan juga mengalami perubahan, begitu karena memang sebagian besar mungkin tidak produktif lagi dengan adanya kasus pandemi ini. Nah, tahap kedua yang dihadapi oleh keluarga adalah kecemasan sebenarnya. Mengalami perubahan, karena perubahan-perubahan itu tidak hanya perubahan dari segi fisik saja mungkin Pak Dekan, tetapi juga perubahan dari segi ekonomi. Nah, pada saat dia sudah mengalami perubahan itu, maka dia mulai mengalami kegalauan, mengalami kecemasan. Beban yang berat ya? Iya, itu secara mental udah kerasa tuh. Ya, jadi sama seperti yang di WFH juga, ibu-ibu pada saat awal merasa ada perubahan, tetapi lama-kelamaan dia mulai cemas karena biasa beraktivitas di luar, kemudian ini semuanya harus di dalam, maka ada
harapan-harapan yang mungkin tidak akan tercapai, harapan-harapan yang tadinya udah diagendakan mungkin tidak terwujud seperti itu. Betul, Bahkan betul. sebagian keluarga yang mengandalkan upah harian itu udah mulai kelihatan Pak Dekan kegalauan di tahap kedua. Ya, Artinya ya. pada saat dia galau, kemudian dia terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan, tapi lama-kelamaan dia terbiasa dengan seperti itu. Oke. Akhirnya dia keluarga-keluarga masyarakat itu berarti di situ udah merasa apa yang dia rubah itu udah menjadi suatu kebiasaan. Contohnya memakai masker, kemudian berada di rumah, itu udah beberapa kegiatan yang awalnya dia terus-menerus menjadi satu masalah, kemudian beradaptasi, akhirnya udah melembaga di dalam hati masing-masing. Akhirnya yang tadinya bikin galau, yang tadinya tidak nyaman, warga negara atau keluarga di Indonesia itu udah mulai menerima kenyataan, Pak. Jadi ke hal yang positif ya, begitu ya? Artinya sesuatu yang berubah menjadi hal yang bisa diterima, hal yang positif, begitu, Bu? Betul. Itu dengan daya coping yang cukup tinggi tentunya, Pak Dekan, Ya. dengan daya Apakah adaptasi yang ini cukup tinggi. hanya di keluarga menengah ke atas saja atau keluarga bawah juga? Kalau menurut saya semua lapisan, Pak Dekan. Semua lapisan, Ya, oke. semua lapisan. Dan mungkin ini yang sangat terpukul sekali adalah keluarga yang menengah bawah, terutama yang punya upah yang mengandalkan pendapatan harian, Pak Dekan. Oke. Itu. Ya, Nah, jadi ada ya, kecenderungan gini, Bu, kelas menengah ke bawah itu relatif tidak disiplin gitu terhadap betul, anjuran pemerintah. Nah, ini faktor betul. penyebabnya apa nih kira-kira? Ya, nah inilah yang tadi Pak Dekan sampaikan, kira-kira tantangannya itu apa? Tantangan itu justru ya dari keluarga yang ada di bawah ini, Pak Dekan. Di Oke. keluarga mungkin yang menengah ke bawah itu kan rata-rata dengan tingkat pendidikan yang rendah. Ya. Kemudian dilihat dari jenis pekerjaannya, dia kan jenis pekerjaan yang tidak tetap. Nah, sehingga secara lingkungan dan secara mikro di dalam keluarganya juga timbullah tekanan-tekanan, Pak Dekan, Apakah tekanan-tekanan ini secara ekonomi. artinya yang bawah relatif punya beban yang lebih berat dibandingkan yang menengah ke atas? Sebenarnya kalau dilihat dari segi beban sebenarnya berat ya Pak Dekan, cuma memang porsinya macam-macam. Tetapi yang sangat terlihat banget yang tadi Pak Dekan sampaikan bahwa kok kelihatannya yang menengah bawah ini banyak yang tidak disiplinnya, dia tidak mematuhi SOP kesehatan protokol COVID. Karena mungkin memang mereka yang pertama pengetahuannya belum nyampe begitu Pak, jadi dia masih cek-cek aja. Ya meskipun pemerintah sudah menggambar-gambarkan ini bahaya, tapi dia masih belum percaya seperti itu. Kalau di dalam ilmu penyuluhan itu kan Pak, kalau yang menengah bawah itu perlu contoh sosok yang nyata dulu. Selama dia punya contoh itu juga keluar aman kok, pasti dia akan terus melakukannya. Kemudian yang kedua ya karena memang dari segi ekonomi mungkin Pak Dekan, dia tetap bekerja begitu, dia tetap mencari penghasilan karena memang yang menengah bawah ini rata-rata kan pekerjaannya tidak stabil. Jadi dia berusaha untuk mencari penghidupan supaya anggota keluarganya terpenuhi dengan baik. Makanya menarik sekali nih ya. Kalau dikaitkan dengan kemampuan coping strategi, mana yang lebih bagus nih antara kalau kita lihat ini antara keluarga menengah ke bawah yang di kota dengan yang di desa? Ibu melihatnya gimana? Ya, apakah ada perbedaan? Dari hasil penelitian itu sebenarnya Pak, salah satu coping strategi yang paling dipengaruhi itu adalah satu oleh tingkat pendidikan. Oke. Ya, jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, biasanya coping strateginya juga semakin bagus karena dia punya networking yang bagus, dia punya hubungan dengan banyak orang, sehingga dia juga bisa melakukan coping. Coping itu juga dipengaruhi ada dua, ada coping fokus masalah, ada fokus emosi. Nah, paling Pak Dekan yang menengah bawah itu lebih banyak copingnya ke fokus emosi. Dia bersabar, seperti itu. Dia ya udahlah terima saja. Kalau fokus masalah ini itu dipengaruhi juga oleh lingkungan, sarana dan prasarana. Kalau di pedesaan misalnya,
sarana dan prasarana kerja terbatas. Ya. Oke. Dia tidak bisa mencari penghidupan lain lagi selain bekerja seperti itu. Itu coping Oh, fokus masalah. peluangnya Sehingga terbatas ya? betul, karena Hmm, memang coping masalah itu dipengaruhi sarpras, sarana dan ya. prasarana. Mhm. Tapi kalau di kota, saya yakin itu lebih bagus begitu, Pak, untuk Apakah ini mencari. bisa dikatakan yang keluarga di desa lebih punya tekanan yang lebih berat, Bu? Ya, Pak Dekan, mohon. Ya, apakah ini artinya keluarga yang di desa itu punya tekanan yang lebih berat dibandingkan dengan yang tinggal di kota? Karena peluang-peluangnya lebih terbatas. Ya, kalau dilihat dari sisi coping masalah, ya mungkin di pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi yang tentunya berbeda, itu Hmm, paling cenderung relatif lebih parah mungkin Pak, karena ya. dia hanya mengandalkan emosinya saja, tapi upaya secara fisik dia ingin melakukan tambahan pendapatan, dia akan kesulitan karena terbatas gitu Pak, Hmm. Oke, ruang baik. lingkupnya. Dengan melihat seperti itu, kira-kira apa ya yang perlu dilakukan oleh terutama pemerintah di daerah nih, level Ya. camat, kabupaten maupun kelurahan yang tentunya mereka punya interaksi langsung dengan para keluarga di desa ini. Iya, betul. Baik Pak Dekan, jadi sebenarnya upaya pemerintah sekarang tuh sudah banyak melakukan pemberdayaan. Ya, jadi definisi pemberdayaan sendiri adalah gitu memberikan kekuatan, gitu ya, Hmm, memberikan kekuasaan begitu sehingga ujungnya itu adalah kemandirian. Nah, yang dilakukan pemerintah sekarang sebenarnya adalah itu upaya yang sangat-sangat kepepet banget karena hmm, melihat kondisi masyarakat yang banyak kelaparan. Jadi hmm. tidak mungkin lagi itu dilakukan pemberdayaan yang sifatnya edukasi-edukasi, tapi harus Oke. langsung dengan bantuan-bantuan seperti Hmm. itu. Nah, pemberdayaan yang dilakukan pemerintah itu dengan langsung memberikan umpan begitu Pak Dekan, Apa itu langsung tepat nggak, makanan. Bu, yang dilakukan pemerintah? Sebenarnya tepat tidaknya bisa kita lihat dari apa kondisi Pak Dekan, Hmm, dari kondisinya. Kalau di pedesaan itu sudah parah, ya tidak bisa membeli makanan, tidak hmm. bisa mendapatkan lagi pendapatan, itu yang paling tepat memang langsung dikasih umpan, Oke. dikasih bantuan sembako, Ya, ya. begitu. Karena Langsung kalau dia menyelamatkan mereka ya? ya, yang penting ada penyelamatan dulu. Bagaimana Ya. masyarakat ini supaya terhindar dari kelaparan, itu yang paling Hmm. penting. Nah, tetapi lihat lagi kondisinya. Ini siapa dulu yang dikasih? Ada nggak hal-hal kelompok orang yang misalnya dia masih masih bertahan begitu dan dia mampu memenuhi kebutuhan pokok, itu beda lagi konsep pemberdayaannya Pak Dekan. Hmm. Mungkin itu dengan dilatih, dikasih Lebih edukasi, selektif ya? betul, begitu. Hmm. Nah, yang sekarang dilakukan oleh pemerintah mungkin ini adalah eh, apa bantuan tercepatnya, pemberian masyarakat tercepatnya kepada masyarakat yang memang tidak bisa makan. Hmm. Tetapi ada hal juga yang mungkin ini pemerintah semuanya lebih fokus kepada bantuan materi ya Pak ya, dari segi sembako, dari segi uang. Nah, yang harus ke depan tantangannya adalah bahwa masyarakat itu tidak hanya butuh uang, butuh sembako, tetapi juga bagaimana dia strategi bertahan hidup itu harus dikasih tahu. Hmm. Apalagi di new normal ini Pak Dekan, masyarakat di bawah itu nggak ngerti kalau new normal itu ngapain gitu. Harus Hmm. apa begitu. Nah ini yang harusnya tetap dikasih proses pemberdayaan yang sifatnya edukasi. Oke. Karena kalau dengan sistem new normal ini, sebagian orang udah mulai beraktivitas, Hmm. mendapatkan uang. Nah, yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakatnya itu. Apa yang harus dilakukan di new normal ini? Takutnya begini Pak Dekan, Hmm. orang sebagian tidak paham dengan new normal ini, yang Betul, tadinya betul. dianggap data udah melandai, tetapi karena orang tidak paham apa yang harus dilakukan di new normal, data malah naik lagi. Hmm. Ya, Begitu. betul. Jadi yang sekarang harus dilakukan oleh pemerintah atau kita semuanya, terutama yang bergerak di family studies, itu harus ngasih edukasi-edukasi tahapan apa yang harus dilakukan pada saat kita berada di area new normal. Saya lihat di beberapa WA group itu kan udah ada ya Pak, panduan bekerja begitu.
itu baru hanya sebatas yang bekerja. Betul, Tapi betul. bagaimana ini kalau orang yang tidak bekerja, para keluarga-keluarga Indonesia Ya, yang tidak bekerja, panduannya bagaimana? Apakah tetap betul. pakai masker begitu atau tetap harus pakai hand sanitizer seperti itu? Jangan-jangan orang menganggap new normal itu udah dianggap aman, jadi dia menganggap balik Nah, itu yang seperti mungkin yang sangat dia khawatirkan, ya. betul. Itulah Pak tantangan ke depan kita, Iya. bagaimana Nah, sekarang kan muncul ada akronim yang sangat dikenal nih, ketahanan keluarga. Nah, Ibu gimana melihatnya nih? Pengertian ini seperti apa dalam kaitannya dengan pandemi COVID ini, Bu? gimana Pak Dekan mohon Ya, diulang ini internetnya lemah. dalam setahun 2 tahun terakhir ini ada satu akronim yang sangat populer ya, di kalangan akademisi maupun di kalangan kebijakan pemerintah, yaitu ketahanan keluarga. Nah, Ibu Hmm. melihatnya gimana ini? Ini seperti apa konsep ini? Kemudian bagaimana kaitannya dengan pandemi ini? Ya, betul. Ketahanan keluarga itu kan Pak Dekan bisa dilihat dari sisi fisik, sisi psikologis, Oke. sisi Hmm. sosial budaya seperti itu. Nah, dengan pandemik ini tentunya ketahanan keluarga ini juga akan terdampak ya. Oke. Karena dengan pandemik ini tentunya akan merubah sendi-sendi kehidupan keluarga, terutama dalam pelaksanaan fungsi keluarga. Hmm. Nah, fungsi keluarga itulah yang sebenarnya yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini yang ujungnya kepada ketahanan keluarga. Oke. Mhm. Ya. Baik. Fungsi Ya, makanya alhamdulillah. Terima kasih ini sudah ya, memberikan wawasan yang luar biasa ya kepada baik Pak kami Dekan. semua. Nah, yang terakhir mungkin kira-kira saran nih kepada keluarga di desa maupun di kota. Apa yang harus Ya, mereka lakukan nih? ya. Supaya mereka punya coping yang sangat bagus lah dengan kondisi yang beban berat ini. Ya, mungkin Pak Dekan untuk saran bagi masyarakat Indonesia, baik yang di desa maupun di kota, ya, meskipun ini udah dianggap sebagai new normal, Hmm. tetaplah masih berpatokan pada protokol kesehatan COVID. Oke. Mhm. Ya. Tetap memakai masker, kemudian menjaga lingkungan, kemudian coping strategi yang perlu kita lakukan. Mungkin sekarang keluarga harus menata kembali kekuatan internal yang ada dalam keluarga. Oke. Saling bekerja Menarik. sama, begitu Hmm. ya. Karena yang sebenarnya COVID ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi yang paling ujungnya itu adalah tanggung jawab kita bersama di keluarga. Hmm. Makanya salah satu yang harus dilakukan oleh keluarga adalah saling menguatkan di internalnya sendiri. Hmm. Karena kalau di sosial juga sama-sama semua lagi susah. Jadi salah satu Betul. yang bisa diandalkan adalah bagaimana keluarga itu menggali kekuatan yang ada dalam keluarga. Saling memperhatikan, saling menyayangi, saling melindungi, tidak ada kekerasan. Itulah yang bisa dilakukan coping oleh keluarga. Kemudian untuk sisi ekonomi, keluarga berkreatiflah dengan usaha-usaha yang bisa dilakukan, misalnya dengan online, Pak Dekan. Oleh karena itu, edukasi online untuk bisnis keluarga itu harus digencarkan kembali Oke. untuk menengah ke bawah, sehingga coping dia juga semakin luas, semakin punya harapan begitu Pak untuk melakukannya. Itu mungkin Pak Dekan. Ya, alhamdulillah. Saya pikir ini sangat tepat sekali yang disampaikan oleh Ibu Kadep ya. Mudah-mudahan nih para keluarga bisa membaca dan mendengar, dan hasil wawancara ini akan kita sosialisasikan secara luas. Ini bagian dari kontribusi FEMA ya, IKK untuk masyarakat kita. Sekali lagi Ya, Bu Kadep, Bu Dr. Tin Herawati, saya ucapkan terima kasih atas ya kehadirannya baik di Pak forum Dekan. ini. Insya Allah kita lanjutkan Sama-sama. dengan sesi-sesi berikutnya dengan topik yang berbeda. Ya, terima Ya, kasih. baik. Makasih Pak Assalamualaikum Dekan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu Kadep warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Dekan. Terima kasih juga.